Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, hora samanginang, selamat bertemu kembali dengan renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Senin 20 April 2026. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu berkata, Tuhan itu besar. Demikian firman Tuhan. Apa yang menjadi alasan kita untuk bergembira dan bersukacita? Apa yang menjadi sumber kegembiraan dan sukacita yang sebenarnya bagi kita? Kalau harta, kekayaan, materi, dan yang sejenis dengan kekayaan tadi sebagai sumber kegembiraan dan sukacita, maka dapat dipastikan tidak semua orang dapat bergembira dan bersukacita. Kalau harta, kekayaan, materi yang sejenisnya tadi itu yang menjadi sumber, itu yang menjadi alasan kita untuk bergembira, sekali lagi maka dapat dipastikan tidak semua orang bisa bergembira. Mengapa? Jawabannya adalah karena tidak semua orang memiliki harta, kekayaan. Tidak semua orang memiliki materi. Ada orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi tidak sedikit juga orang yang sama sekali tidak memiliki. Lalu kedua, hal tersebut, harta materi tadi, kekayaan tadi, sifatnya tidak kekal, tidak selamanya. Ada waktunya kita memiliki harta kekayaan. Ada waktunya juga kita tidak sama sekali memiliki harta kekayaan. Artinya kegembiraan dan sukacita kita, ada kalanya kita bergembira, ada kalanya tidak. Kalau tadi sumbernya itu adalah kekayaan, materi, dan harta, itu berarti bergembira dan bersukacita, amanginang, bukan soal harta, bukan soal kekayaan, bukan soal materi, dan yang lain sebagainya. Apa yang membuat kita bergembira dan bersukacita? Apa sebenarnya tanda dari seseorang yang bergembira dan bersukacita? Pemazmur di sini memberi batasan. Kegembiraan dan sukacita yang pemazmur maksud adalah kegembiraan, sukacita di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Kegembiraan dan sukacita
yang di luar Tuhan, bagi pemazmur bukanlah kegembiraan dan sukacita yang ia maksud. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Demikian perkataan pemazmur. Mengapa? Mengapa biarlah bergembira dan bersukacita? Mengapa bukan bersyukur? Karena kegembiraan dan sukacita adalah buah dari rasa syukur. Keduanya lahir dari rasa syukur. Keduanya adalah tanda adanya rasa syukur. Jika ada kegembiraan dan sukacita, rasa syukur pun ada di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kita akan melihat apa yang menjadi aplikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita menyadari Tuhan melimpahkan banyak anugerah dalam hidup kita. Di antaranya kesehatan, penyertaan, perlindungan, pengampunan, keselamatan, talenta, dan masih banyak lagi. Hal-hal luar biasa sering dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jika saja kita sungguh menyadari semua kebaikan Tuhan itu, hati kita pasti dipenuhi rasa syukur. Jika rasa syukur itu sungguh ada dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita harus mengekspresikan itu dan mengalir dari sana kegembiraan dan sukacita. Jadi poinnya adalah, kalau di dalam Tuhan kita bergembira dan bersukacita, walaupun datang penderitaan, penderitaan itu tidak mampu mengambil kegembiraan dan sukacita kita. Kalau di dalam Tuhan kita bersukacita, walaupun kita tidak seberuntung teman yang ada di luar sana, walaupun kita tidak punya keberuntungan, tetapi kita tidak akan berhenti untuk mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kegembiraan dan sukacita itu di dalam Tuhan, walaupun sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh tidak membuat kita untuk putus asa, kita juga bergembira dan bersukacita karena Tuhan sudah mengerjakan keselamatan dan telah memberi kita kemenangan. Kita sudah dibenangkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang baru saja kita peringati di Jumat Agung dan perayaan Paskah. Itulah Amanginang yang menjadi sumber kegembiraan kita dan sukacita kita. Kita bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Supaya kita tidak kecewa. Kalau kita bergembira, bersukacita karena uang misalnya, maka kita akan mengalami kekecewaan kalau kita tidak memiliki itu.
Tetapi sekali lagi, kita bergembira dan bersukacita hanya di dalam Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk terus merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu boleh meneguhkan, menguatkan, terutama menumbuhkan iman percaya kami, supaya kami bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan, supaya kami bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Karena ada banyak yang mendorong seseorang itu untuk bergembira dan bersukacita. Tetapi apabila kami meletakkan kegembiraan kami, sukacita kami di atas materi, di atas harta kekayaan, suatu saat kami juga akan kecewa karena hal itu tidak sifatnya kekal. Tetapi apabila kami meletakkan kegembiraan kami, kesukacitaan kami di dalam Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami. Berkati gereja-Mu HKBP Seresa Surabaya, berkati seluruh jemaat dan para haladonya. Ampuni atas dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.